Apa aku beneran transmigrasi sekarang? Bahkan membangkitkan sistem halo 10.000 kali lipat. Suamiku, kuharap kamu mau memberikan rumput peri ini pada adik seperguruan. Di dalam novel, Li Mufan butuh 25 tahun untuk mencapai ranah jindan. Bakat kultivasinya sangat biasa saja. Rumput surgawi tingkat 9 ini dia dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Tanaman obat ini harusnya dipakai untuk menembus ranah Yuanying. Sebenarnya ini adalah harta penyelamat nyawa miliknya. Tapi Su Yunhwan, kekasihnya, justru meminta barang itu diberikan kepada adik seperguruan. Tentu saja dia menolaknya. Wanita itu melapor ke aula penegakan hukum. Memfitnah suaminya telah mencuri tanaman spiritual milik adik seperguruan. Kakak tertua biasanya terlihat sangat jujur dan polos. Ternyata semua itu hanya topeng belaka. Kakak tertua benar-benar sangat licik. Bahkan berani merebut tanaman pusaka milik adik seperguruan sendiri. Bagaimana bisa kita memiliki kakak tertua yang bertindak sekejam ini? Dia terus-menerus menindas adik-adik seperguruannya sendiri. Tindakan ini benar-benar mempermalukan nama bangsa kita. Li Mufan, bagaimana bisa kamu melakukan perbuatan yang sangat hina seperti ini? Kau benar-benar membuat guru sangat kecewa. Akhirnya, jiwa aslinya dihukum kurungan penjara selama 3 tahun penuh. Sedangkan adik seperguruan memanfaatkan khasiat obat dari tanaman surgawi itu, membuat tingkat kultivasinya melesat sangat cepat, benar-benar meroket tinggi. Saat turnamen sekte, tubuh aslinya kalah telak. Di hadapan semua orang, pusat kekuatan dan tian miliknya dihancurkan dan seluruh anggota tubuhnya dipatahkan. Sejak saat itu, dia benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Saat itu, hati Su Yongsan sudah sepenuhnya milik adik seperguruannya. Dia menjadi sangat muak melihat suaminya sendiri. Suamiku, karena sekarang kamu hanyalah orang cacat, maka jangan salahkan aku jika bersikap kejam padamu. Kakak tertua, sebaiknya kamu pergi dengan tenang sekarang. Adik seperguruan, tenang saja, aku pasti akan menjaga Yun Sang dengan baik demi dirimu. Selamanya. Karena aku sudah transmigrasi ke dunia novel ini, maka aku akan bermain-main dengan kalian para pengkhianat musuh. Apakah suamimu ini terlihat seperti orang yang benar? Karena adik seperguruan sangat membutuhkanku sebagai kakak tertua di sekte. Tentu saja aku harus membantunya. Suamiku, apakah perkataanmu itu memang benar? Ya, tentu saja. Sejak kapan suamimu ini pernah menyakitimu? Bagaimana bisa wanita secantik ini ternyata memiliki hati sekejam ular beludak? Memang pantas menyandang status tokoh utama. Kak Yun Sang, kenapa kalian bisa ada di sini? Apakah kakak seperguruan tertua tidak setuju dengan ini? Adik seperguruan, omong kosong apa itu? Kemarin kakak seperguruan mendengar kabar bahwa kultivasimu sedang menemui jalan buntu dan sangat membutuhkan rumput purba homeng tingkat 9 agar bisa menerobos kakak kultivasi. Kakak seperguruan, aku sungguh tidak berniat untuk merebut rumput abadi milikmu itu. Hanya saja, bukankah kita sesama saudara seperguruan tidak perlu sungkan? Bakatku ini sebenarnya sangat biasa saja. Rumput abadi ini akan sia-sia jika bersamaku. Mulai hari ini, tanaman ini resmi milikmu. Yun Sang, apa yang kamu katakan benar. Hanya demi adik seperguruan, ini cuma sebatang rumput abadi kecil. Bahkan jika harus memberikan nyawaku padanya, aku akan rela melakukannya. Suamiku, kamu baik sekali, gadis bodoh. Bukankah adikmu juga adalah adik laki-lakiku sendiri? Bukankah sudah sepantasnya memberikan sedikit hadiah untuk adik iparku? Terima kasih banyak, karena kakak sudah rela melepaskannya. Aku pasti akan selalu mengingat kebaikanmu ini. Kita ini bersaudara, tidak perlu terlalu sungkan. Adik seperguruan, cepatlah konsumsi tanaman obat ini. Aku dan Yun Yan masih punya urusan penting. Kami tidak ingin mengganggumu lagi. Berlatihlah dengan giat, adik seperguruan.
Kakak seperguruan akan datang berkunjung lagi nanti. Dia langsung menerobos masuk ke tahap awal ranah Yuan Ying. Ini benar-benar luar biasa sekali. Di dalam novel aslinya, rumput abadi dewa ini butuh waktu 1 tahun penuh bagi adik seperguruan untuk memurnikannya. Baru bisa menyerap khasiatnya sepenuhnya. Tidak kusangka baru hari pertama saja. Berkat sistem pengembalian kultivasi 10.000 kali lipat, aku sudah bisa langsung menembus ranah Yuan Ying. Sensasi memakai jet ini memang sangat luar biasa. Kekuatan kultivasiku akhirnya mulai stabil sekarang. Diriku yang sekarang, kekuatanku sekarang berkali-kali lipat lebih kuat. Aku akan meninggalkan klub di sini sebagai pengalih. Tidak akan ada yang tahu kalau aku pergi. Di novel aslinya, Su Yunting tidak tahan kesepian, hingga melakukan hubungan intim dengan adik seperguruan. Saat ini aku belum bisa membunuh mereka, tapi aku harus segera menyusun rencana. Lebih baik menghentikan ancaman sekarang, daripada harus terus waspada setiap saat. Aku tidak sudi diselingkuhi begitu saja. Lebih baik kuhancurkan saja kejantanannya sekarang juga. Bocah ini ternyata benar-benar ada di sini. Malam ini akan menjadi mimpi burukku. Adik seperguruan hanya berada di puncak ranah pendirian fondasi. Menghadapinya sekarang, tidak ada bedanya seperti menindas orang baru. Hanteham, serangan ini akan menghancurkan semua harapanmu. Argi sialan. Siapa bajingan yang melakukan ini? Nikmatilah hadiah istimewa ini, adik seperguruan. Menyebalkan, aku kan sedang berkultivasi. Kakak seperguruan tertua, cepat keluar sekarang. Aku tidak menyangka kau sejahat ini. Oi, ternyata kau, adik seperguruan. Pantas saja pukulan tadi terasa begitu lembut. Kakak seperguruan, kau sungguh tidak tahu malu. Adik seperguruan, masih sepagi ini. Bukannya tenang berkultivasi di kediamanmu, malah datang ke sini untuk memakiku. Kau masih pura-pura bodoh? Apa kau yang mencelakai adik seperguruan? Adik seperguruan? Ada apa dengannya? Adik kecil, apa yang terjadi pada adik seperguruan? Apa yang terjadi padanya? Kakak seperguruan, apa kau belum tahu? Adik seperguruan diserang secara diam-diam semalam. Apa katamu? Bagaimana keadaan adik seperguruan sekarang? Apakah lukanya parah? Aku juga kurang tahu pasti seberapa parah luka yang dideritanya. Dia tidak mau diperiksa. Tapi ini pasti ulah kakak seperguruan. Suamiku, tadi malam. Yin Xuan, kau tidak mencurigaku juga kan? Semalam aku bersamamu sepanjang waktu. Tidak pergi kemana-mana. Kau masih saja berpura-pura. Semalam adik seperguruan diserang diam-diam. Kalau bukan kakak seperguruan, siapa lagi? Adik seperguruan, tak kusangka di matamu aku seburuk itu. Saat kau diculik murid sekte hewan dulu, aku bertaruh nyawa demi menyelamatkanmu. Aku sungguh terluka. Cie. Kakak seperguruan, kau menyelamatkanku dulu atas kemauanmu sendiri.
Aku tidak pernah memohon padamu. Jangan sok merasa paling berjasa. Guru menyuruhmu pergi ke aula hukum. Mari kita lihat bagaimana kau. Sepertinya orang yang harus kubunuh. Bertambah satu lagi. Murid durhaka, kau tahu kesalahanmu? Ah. Guru, murid tidak tahu apa salahku. Kakak seperguruan, kau selalu memusuhi adik seperguruan. Jangan pura-pura lagi. Saat adik seperguruan baru masuk sekte, kau langsung mendorongnya ke jurang. Benar, kau bahkan sesumbar berjanji membimbing kultivasi adik seperguruan, tapi malah membuatnya hampir mengalami penyimpangan kultivasi. Kulihat kau hanya iri pada adik seperguruan. Sekarang, saat dia diserang diam-diam, siapa lagi pelakunya kalau bukan dirimu? Guru harus menghukum berat kakak seperguruan, biar dia kapok. Guru, selama ini aku menganggapnya sebagai kakak, tak kusangka dia tegak. Mohon keadilan dari guru untukku. Murid durhaka, apalagi yang mau kau katakan? Haha, adik seperguruan, kau sudah ribut begini. Tapi apa kau punya bukti? Adik seperguruan bilang itu kamu. Pasti memang kamu pelakunya. Cepat berlutut dan minta maaf pada adik seperguruan, sekarang juga. Adik seperguruan, kamu bilang kamu diserang secara licin. Di mana sebenarnya letak lukamu itu? Bisa perlihatkan, agar semua orang tahu? Atau jangan-jangan kamu tidak terluka sama sekali? Sengaja mencari simpati dari semua orang di sini. Jangan sampai mereka tahu yang sebenarnya, bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhku. Suamiku, sudah cukup. Kenapa kamu harus melakukan ini di depan semua orang, dan membuat adik seperguruan merasa dipermalukan? Su Yuane, tadi malam aku sedang bersama siapa? Jangan bilang kalau kamu sudah lupa. Semalaman aku tidak pernah lepas dari pandanganmu sedikit pun. Tapi sekarang kamu menuduhku mempermalukan adik seperguruan. Rasa sayangku kepada adik seperguruan kita takkan kurang dari siapapun di sini. Bahkan kultivator tahap kesengsaraan pun akan merasa iri. Sesuatu yang didambakan jutaan kultivator namun tak tergapai. Kakak seperguruan justru memberikannya begitu saja dengan sangat mudah. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Kakak seperguruan bahkan memberikan rumput spiritual itu pada adik seperguruan. Bagaimana mungkin dia masih berniat menyerangnya secara licin? Benar sekali, itu sangat benar. Jika ingin mencelakainya, dia pasti sudah melakukannya dari dulu. Kenapa harus menunggu sampai rumput spiritual itu diserahkan dulu? Lagi pula ucapan kakak seperguruan memang benar. Jika semalam dia benar-benar bersama kakak seperguruan Yunso, mana mungkin dia punya waktu untuk menyerangnya? Jangan-jangan adik seperguruan memang sengaja mencari simpati kita semua. Mereka bahkan meminta semua orang untuk memeriksanya. Benarkah ini? Guru, murid ini sudah bergabung dengan sekte selama 25 tahun. Selalu mengabdi dengan setia. Tidak pernah sekalipun aku lalai. Aku bahkan memberikan segenap jiwaku untuk adik seperguruan. Karena takut ada yang kurang. Katakan, jika murid ini memang pengecut licik yang suka menyerang dari belakang. Untuk apa aku harus menunggu sampai hari ini? Guru. Ujian ranah rahasia akan segera dimulai. Sementara tingkat kultivasi adik seperguruan masih sangat lemah.
Murid ini rela memberikan kesempatan kolam spiritual ini kepada adik seperguruan. Asal tahu saja, sekali di kolam spiritual setara 3 tahun kultivasi. Murid yang mendapat kesempatan berendam tiap tahun. Hanya 1 orang, ini sangat langka. Awalnya, kakak pertama ada di urutan pertama. Tapi dia begitu murah hati. Berulang kali merelakan kesempatan ini untuk adik-adik seperguruannya. Tahun ini, bagaimanapun harusnya giliran kakak pertama. Tak disangka dia malah memberikannya pada adik kecil. Begitu bijak dan mulia. Kakak pertama yang selalu rendah hati. Mana mungkin tega mencelakai adik kecil. Seizun, ini semua salahku. Aku tak pantas menuduh kakak pertama tanpa bukti. Aku benar-benar telah salah paham padanya. Seizun, tolong hukum saja aku. Sudahlah. Jika Li Mufan tidak selalu menyudutkanmu setiap hari, kamu juga tidak akan salah paham padanya. Lagi pula kau tidak sengaja. Pada akhirnya, sebagai kakak pertama dia kurang berlapang dada. Keputusannya merelakan kuota kolam spiritual hari ini, membuktikan kalau dia tahu diri. Masalah ini selesai hari ini. Bubarlah kalian semua. Kakak pertama. Trik apa lagi yang kau mainkan? Kau pikir pura-pura mengalah akan menyelamatkanmu? Sekarang seluruh sekte ada di pihakku. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Oh dia kan. Bagaimana rasanya menjadi seorang kasih? Kau memang tidak berubah. Jangan harap bisa tenang. Kita lihat saja nanti. Suamiku. Subscribe sama like dulu dong, gue happy banget. Dan kalian juga gak bakal miss video berikutnya. Maafkan aku, suamiku. Suyi adalah adik angkatku. Dia sangat menderita sejak kecil. Baru saja aku mau membela dia. Jangan salah paham dulu. Han PH. Pemurnian di kolam spiritual ini setara 3 tahun kultivasi keras. Untung aku punya sistem pengembalian 10.000 kali lipat. Itu sama saja dengan berkultivasi selama 30.000 tahun. Beruntung ada perlindungan sistem ini. Jika tidak, aku pasti sudah hancur lebur dalam sekejap. Biarpun begitu, rasa sakit mengerikan ini masih benar-benar tak tertahankan. Sistem menyembunyikan perubahan takdir dari jauh sebelum. Kalau tidak, terobosan ranah duji ini pasti memicu bencana keturunan. Tapi, bakat asli tubuh ini memang benar-benar sampah. Tanpa bantuan sistem ini, kultivasi ini paling bertahan 1000 tahun sebelum akhirnya mati sia-sia. Dan seumur hidup takkan pernah mencapai ranah duji. Batas tingkat tertinggi itu. Selamat, kakak seperguruan Su. Selamat atas terobosan kakak ranah jin dan tahap menengah. Hari ini, di alam rahasia di bawah usia 30 tahun. Kakak pasti akan tampil luar biasa dan mendominasi. Cie. Hanya jin dan tahap menengah. Heboh sekali sambutannya. Kakak pertama. Aku beri kau satu saran. Sebaiknya jangan masuk ke alam rahasia itu. Atau aku akan membuatmu memohon untuk hidup. Namun ajal pun takkan menjemputmu. Oh, ya tanda tanya. Aku sangat menantikannya. Suamiku, jangan bertindak gegabah di alam rahasia nanti. Mengalahlah sedikit pada adik seperguruan. Dia hanya anak muda, keras kepala yang suka cari masalah. Jangan masukkan perilakunya ke dalam hati.
Energi spiritual di sini sangat melimpah, bahkan berkali-kali lipat dibanding dunia luar. Tidak ada satu orang pun di sekitar sini. Sepertinya titik teleportasi kami benar-benar diacak. Cepat sekali kalian berkumpul. Sepertinya rencana ini sudah diatur sebelum masuk ke sini. Kakak pertama, aku sudah memperingatkanmu agar tidak datang. Karena kau memang sengaja mencari mati. Maka terpaksa aku harus mengabulkan keinginanmu. Kakak pertama, adik seperguruan sudah menceritakan semuanya padaku. Waktu itu kamu sendiri yang mengaku telah menjebaknya. Aku hampir saja tertipu oleh tipu muslihatmu. Tidak kusangka kau bisa sekejam ini. Jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Habisi saja dia sekarang. Berani-beraninya dia menyinggung adik seperguruan kesayangan kita. Bukankah sekte melarang murid saling membunuh? Jika kalian membunuhku di sini, apa kalian tidak takut hukuman sekte? Kakak tertua, tempat ini adalah alam rahasia. Dan sekte kita bukan satu-satunya di sini. Dibantai oleh sekte lain di alam rahasia. Atau mati diterkam oleh binatang buas. Bukankah hal itu sangat biasa terjadi? Siapa yang akan tahu kalau kita pelakunya? Jika kau bersujud, meminta maaf sekarang. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Bagaimana? Aduh, adik seperguruanku. Bukannya aku mau menceramahimu. Tapi kau ini memang terlalu baik hati. Hanya bermodalkan sampah seperti kalian ingin membunuhku. Lumufan. Bahkan ranah jin dan tahap menengahmu itu hasil sumber daya sekte. Semuanya cuma hasil suapan obat saja. Kaulah yang sebenarnya sampah. Beraninya kau bicara sombong seperti itu. Kami berempat adalah kultivator ranah jin dan tahap menengah. Membunuhmu semudah membalikkan. Tapi demi hubungan sesama murid sekte, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah di hadapanku. Karena kalian sangat ingin berhubung, maka bersujudlah kalian sampai pulang. Sialan, kakak tertua, bagaimana bisa kau mencapai ranah Yuan yang tahap menengah? Bagaimana mungkin ini terjadi? Jimat pelindung ini diberikan langsung oleh kakak perempuanku. Jimat ini bisa menahan semua serangan tahap awal ranah Yuan Ying. Semua kultivator di alam rahasia ini berusia di bawah 30 tahun. Mencapai tahap awal ranah Yuan Ying saja sudah dianggap jenius monster. Dengan jimat pelindung ini, aku tidak mungkin terluka. Hanya ada satu kemungkinan. Kakak tertua sudah melampaui tingkat kultivasi tahap awal ranah Yuan Ying. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas hanya berada di ranah jin dan tingkat menengah. Bagaimana mungkin kamu sudah berada di ranah Yuan Ying tingkat menengah? Tidak mungkin. Ini benar-benar sangat tidak mungkin. Kakak seperguruan, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kakak seperguruan, tolong ampuni nyawaku. Sebenarnya, dia yang menghasut kami semua. Dia yang selalu menjelek-jelekkanmu di belakang selama ini. Kami juga telah ditipu mentah-mentah olehnya. Sufan, alasan kenapa kamu sangat membenciku hanya karena aku merebut kakak seperguruan yang harusnya milikmu. Bayangkan saja, bagaimana jika dia tahu kalau 38 anggota keluarga Su miliknya tewas di tanganmu. Bagaimana dia akan memperlakukanmu? Su Yun hanyalah tuan muda palsu di keluarga Su. Bakat spiritualnya sangat buruk dan tidak murni. Saat sekte Taixuan menerima Su Yun San sebagai murid dulu, mereka sama sekali tidak meliriknya. Bagaimana kamu bisa tahu? Tidak.
Salah. Kamu memfitnahku dengan kejam. Ini fitnah keji. 38 anggota keluarga Su, termasuk keponakan kecilmu yang baru saja lahir. Semuanya tewas mengenaskan di tanganmu. Kamu merebut akar spiritual surgawi terbaik milik Suci, lalu menanamkannya ke dalam tubuhmu sendiri. Setelah itu, kamu membakar habis seluruh kediaman keluarga Su. Apa kamu pikir tidak ada yang melihatnya? Kak, kamu bicara omong kosong. Aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah melakukannya. Su Yonshan selalu menganggapmu sebagai satu-satunya keluarga. Bahkan demi dirimu. Dia tidak ragu untuk bermusuhan denganku. Dia memberikan seluruh kasih sayangnya hanya untukmu. Tapi apa balasanmu? Kamu membantai seluruh keluarganya, lalu pergi ke sekte Taixuan untuk memanfaatkan perasaannya. Su Fan, apa kamu ini masih manusia? Adik seperguruan, kau benar-benar membantai seluruh keluarga dunia Yunsan. Aku tidak melakukannya. Aku tidak sengaja, sungguh tidak. Pembunuh menjijikkan seperti kau pantas diludahin cuy. Kau. Sebenarnya apa maumu? Adik seperguruan baru menyerap energi primordial tingkat 9. Sebanyak 10% dari khasiat rumput peri. Sekarang bukan saat yang tepat untuk membunuhnya. Peras dulu semua nilai guna yang dia miliki. Adik seperguruan, dulu aku memberimu rumput peri. Bahkan merelakan kuota pembersihan tubuh di kolam spiritual. Itu tulus dari hatiku. Bagaimanapun, kita ini saudara seperguruan. Aku tidak akan menutup kesempatan untukmu. Bunuh adik seperguruan perempuanmu sekarang. Dan mereka takkan lagi menentangku. Aku jamin rahasia ini akan tersimpan rapat. Tidak akan kubocorkan sepatah kata pun pada dunia ini suam. Bagaimana setuju? Kakak seperguruan tertua, jangan lakukan ini. Kakak seperguruan, kami salah. Mohon ampuni kami. Kami rela jadi budak musuh umur hidup. Bagaimana, sudah kau putuskan? Kakak seperguruan, kau pegang ucapanmu, tak ayat. Tentu saja. Adik seperguruan, kau mau apa? Kau tidak boleh membunuhku. Kakak perempuanku adalah ketua sek. Kalau kau membunuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Sayang sekali, andai saja aku bukan kasih. Pasti sudah dipermainkan jasad-jasad ini. Alam rahasia ini hanya terbuka 10 tahun sekali. Selama mereka masih hidup, pasti akan diteleportasi keluar sebelum gerbangnya ditutup. Namun sekarang, batang hidung mereka tidak kelihatan. Ini pertanda buruk, kemungkinan besar mereka telah tiada. King Sun, adik perempuanku, kenapa kau belum keluar juga? Ketua Sekte, tolong jaga kesehatan Anda. Cepat, berdirilah. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Semua orang tahu betapa Master Sekte sangat memanjakan adik perempuannya. Adik seperguruan. Dialah satu-satunya keluarga Master Sekte di dunia ini. Di mana King Xuan? Ada yang melihat King Xuan? Kalian semua, cepat jawab. Cepat lindungi Master Sekte. Jangan panik, tetap tenang. Semua orang, ikut kami kembali ke Sekte dulu. Apa King Xuan lenyap begitu saja dari dunia? Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa. Master Sekte, kami memang tidak melihat King Xuan di alam rahasia. Kakak seperguruan. Su Fan, istana ini sengaja guru bangun khusus untukmu. Gunakan saja semua yang ada di dalamnya. Terima kasih atas kebaikan guru. Murid tidak akan mengecewakan harapan guru. Pakai saja batu roh terbaik dan pil obat ini.
Jika kurang sesuatu, katakan saja. Tenang saja, guru. Murid ini pasti akan giat berkultivasi, agar segera kuat dan membalas budi guru. Hanya dalam setahun, dia berhasil menerobos ke puncak ranah Yuan Ying. Sufat, sungguh bakat tiada tarang di sekte kami. Seorang jenius yang sangat langka. Kejayaan seperti ini sungguh tidak ada tandingannya. Hari ini adalah hari kompetisi akbar tahunan sekte. Jika bisa masuk 10 besar dalam turnamen, maka selama setahun penuh ke depan, akan mendapat limpahan sumber daya kultivasi. Semua murid sudah bersiap untuk bertarung. Suamiku, jangan salahkan aku untuk ini. Xiao Fan sudah menceritakan semuanya padaku. Kau kemungkinan besar juga sudah mencapai puncak Yuan Ying. Hari ini adalah saatnya nama Xiao Fan dikenal. Jangan sampai kamu merebut perhatian milik adik seperguruan. Wanita kejam, teganya kamu memberiku racun pemusnah jiwa ini. Sungguh kejam sekali hatimu itu. Suamiku, aku minta maaf. Xiao Fan sudah menceritakan semuanya padaku. Setahun yang lalu, kamu sendiri mengaku telah mencelakainya. Bahkan saat di alam rahasia, kamu hampir membunuhnya. Xiao Fan berlutut di tanah memohon bantuanku. Suamiku, maafkan aku. Semua keluargaku telah tiada. Hanya ada Xiao Fan sekarang. Kamu begitu mencintaiku. Kamu pasti bisa memahaminya, kan? Limu Fan, apa-apaan kamu ini? Kenapa belum naik juga? Apa kamu mau seluruh sekte menunggumu sendirian? Bakat kakak senior ampas sekali. Mana mungkin dia tandingan adik junior jenius. Asal jangan sampai mati dipukuli adik junior. Kalau sampai mati, itu salahnya sendiri. Siapa suruh dia selalu menindas adik junior? Sistem, kalau satu pukulan membunuh target ikatan, apa yang akan terjadi? Tuan, jika target ikatan Anda mati, tinggal cari target baru saja. Astaga, sistem ini ternyata praktis juga ya. Adik junior, kamu keren sekali. Wu Fan, aku mencintaimu. Kakak senior, dendam di antara kita. Hari ini, harus diselesaikan sampai tuntas. Tenang saja, setelah kamu mati, aku pasti akan menjaga Kak Yon Suan untukmu. Siapapun bisa kamu cari masalah, tapi kenapa harus menghalangi jalanku? Salahkan saja nasib burukmu itu. Sekarang, pergilah dengan tenang. Ini bagaimana mungkin? Kultivasi adik junior hancur. Mustahil, adik junior adalah jenius tiada tara. Bagaimana mungkin dia kalah dalam satu jurus saja? Aku bahkan baru menggunakan sedikit tenaga saja. Kalau aura puncak dacen milikku dilepaskan sepenuhnya, bisa langsung menghancurkan adik junior menjadi abu. Harga. Kakak senior, kamu tidak keracunan. Bagaimana bisa seperti ini? Kakakmu, bagaimana bisa sekuat ini? Xiao Fanku, apa yang terjadi padamu? Murid durhaka, berani sekali kamu melukai Xiao Fan. Saat kau pertama kali bergabung ke sekteku, harusnya aku menamparmu sampai mati. Murid durhaka, cepat berlutut dan hadapi kematianmu. Suamiku, bagaimana bisa kau sekejam ini? Lekas berlutut dan akhiri hidupmu untuk menebus dosa. Jika tidak, aku takkan pernah memaafkanmu. Sungguh mengerikan. Wu Su Yunhan. Jika hari ini dantianku yang dihancurkan, lalu bagaimana? Jika dantianmu yang hancur, tentu itu karena kelemahanmu sendiri, salahmu. Suamiku, jika dantianmu hancur atau kau mati,
Aku pasti akan memarahi adik seperguruan kita. Dia memang belum dewasa, tapi apa kau juga? Sebagai kakak tertua, kenapa kau malah perhitungan dengannya? Bagus, standar ganda kalian berdua benar-benar luar biasa. Permainan kalian ini sungguh sangat rapi. Beraninya kau membangkang dan menghina guru sendiri. Karena kau menolak untuk mengakhiri hidupmu, hari ini aku terpaksa membersihkan sekte ini. Habislah sudah. Guru sendiri yang turun tangan. Kakak tertua takkan selamat bahkan dengan 10 nyawa. Itu karena kesalahannya sendiri. Lagi pula, siapa suruh dia merusak kultivasi? Hanya semut kecil. Benar-benar tidak tahu diri. Kultivator tahap Dacen. Bagaimana mungkin kau? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakak tertua seorang kultivator Dacen? Apa ada yang salah? Apa kau tidak melihat ruang di sekitar kakak tertua tadi? Runtuh seketika? Ini batas kekuatan yang bisa ditahan dunia fana. Di era krisis energi spiritual sekarang, tahap kesengsaraan saja sudah sangat langka ditemukan. Sudah 5.000 tahun, tidak ada ahli tahap Dacen. Tapi kakak tertua ternyata berada di tahap Dacen. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di usia semuda ini, dia mendominasi sepanjang masa. Guru Suyunsa. Coba kalian lihat baik-baik. Inilah adik seperguruan yang kalian manjakan itu. Dia hanyalah seorang kasim saja. Kalian semua malah mengagungkannya seperti pusaka berharga di telapak tangan kalian. Adik seperguruan, dia seorang kasim. Kita ternyata menyukai seorang kasim. Shizun, bukankah Anda sedang menyelidiki penyebab kematian adik perempuan Anda setahun lalu? Suyone, dulu seluruh 38 anggota keluargamu dibantai habis. Bukankah Anda selalu ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya? Jangan. Kakak seperguruan, aku bersalah. Aku mohon, jangan beritahu mereka. Hari ini aku akan memperlihatkan kepada kalian semua seperti apa kebenaran itu. Bayangkan jika dia sampai tahu keluarga Su berjumlah 38 orang tewas di tanganmu. Bagaimana dia akan memperlakukanmu? Kau. Bagaimana kau bisa tahu? Kakak seperguruan, apa yang mau kau lakukan? Kau tidak boleh membunuhku. Kakak perempuanku adalah pemimpin sekte Taixuan. Jika kau membunuhku, kakakku tidak akan membiarkanmu hidup. Qin Suang kesayanganku. Sulfan, kau binatang keparat. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Qin Suang, ini semua salah kakak. Dosaku sudah terlalu besar. Sangat tidak rela. 38 anggota keluarga Su hancur karena ulah Sufan. Tapi aku malah menganggapnya sebagai orang paling tulus dalam hidupku. Bahkan sampai tega meracuni suamiku sendiri. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Ini tidak nyata. Guru, Nona Yun, aku salah. Aku benar-benar bersalah. Tolong ampuni aku. Kumohon lepaskan. Kakak Yon Suan, aku sungguh sangat mencintaimu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi.
Suamiku, aku sungguh salah. Aku benar-benar salah sekarang. Aku telah ditipu oleh Sufan. Aku benar-benar menyadari kesalahanku sekarang. Kumohon, lepaskan aku kali ini saja, Riel. Dulu, saat jiwaku mengalami penyimpangan Ki. Suamiku, kaulah yang mempertaruhkan nyawamu sendiri. Pergi mencari buah darah putih di perbatasan utara demi menyelamatkanku. Aku baru saja bergabung dengan sekte kita. Melihat anak monster raksasa bermata 3 yang tampak begitu menggemaskan. Aku mencurinya, lalu induk monster bermata 3 itu mendadak kembali. Monster itu hampir saja merobek tubuhku berkeping-keping. Dan saat itu, lagi-lagi kau, suamiku, mempertaruhkan nyawamu demi menahan serangan mematikan itu untukku. Aku tahu kau sangat mencintaiku kan, suamiku. Aku bersumpah akan mencintaimu dengan tulus, mulai sekarang. Su Yuanseng. Kau tidak benar-benar merasa bersalah. Jir, kau cuma tahu bahwa ajalmu sudah di depan mata. Karena si keparat Sufat sudah membusuk di neraka. Hubungan kalian kan sangat mesra dan tulus. Mana mungkin aku tega memisahkan cinta kalian berdua? Akhirnya, semua masalah sialan ini beres sampai ke akarnya. Waktunya mengikat boneka target yang baru untuk motivasi kita. Semuanya, dengarkan pengumuman penting ini. Inilah Master Sekte Taixuan kita yang baru, Li Mufan. Jalan takdirku menuju keabadian kultivasi resmi dimulai pada detik ini juga.